Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang. Ya. Bersama Satriwan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, kini ko sadang adonan nangi-angit Buya kok. Lamo saja sudah rayo ko Buya. Aduh lo tadang ado lo Injil Bahasa Minang ini Buya. Oh, di kitab atau aplikasi? Tiap pokok di internet ko Buya. Internet. Aplikasi di internet. Maka dibaca beko mengecek Yesus kepada kok lah orang kampung capeknya karena ya kan kok lah aduh belum kok aku gini persoalan gue beko. Iyalah. Nah, sebenarnya Jadi itu iya baru nampaknya ya. baru. Tapi yang mau sapu lah susah kita Ancang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagalo dusana ambo di kampung maupun di rantau. Pertama kita mengucapkan selamat luah. Kita baru sekali baru ya nak saudara yo. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita dan segala ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu. Pak Satriawan, Ya, kayaknya memang perlu kita bicarakan tuh. Bahan sebenarnya gitu. Ya. So kalau misalnya soal ada kawan yang bertanya kan tak ada di dalam Al-Quran dilarang iya. meraja Injil Iya. atau menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Minang dan bahasa macam-macam gitu. Iya. Jadi persoalannya itu rupa. Jadi bukan soal larangan. Jadi di Minangkabau itu ada istilahnya walaupun kawin dan bantu itu ikan di laut dan di ladang. Nah itu Pak. Jadi membuat kawin itu artinya membuat kaya. Kaya. Apa gunanya orang buat kaya kau? Iya. Karena ingin Mata pancang ya. mata pancang. Mata pancang itu untuk mengayai ikan di laut. Iya. Jadi istilah orang awak walaupun kawin dan dibantu itu ikan laut dan di ladang. Iya. Nah, di dalam kaidah usul ada tuh Pak, adonan cocok dia itu, sesuai itu. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi wasilah tuh kalau kita melakukan wasilah itu hukumnya sama itu tujuan. Sama itu kan. Ya. Gunanya misalnya membuat Injil bahasa Minang misalnya. Kalau misalnya sekedar orang pengetahuan saja kan bisa di bahasa Indonesia. Iya. Orang Minang tuh orang jadi dia bisa bahasa Indonesia sadonya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kan iko nanti dipergunakan beliau-beliau itu adalah bahasa untuk berdakwah, untuk menyampaikan suatu pelajaran itu ataupun apa namanya ilmu-ilmu itu jo bahasa, jo budaya gitu. Iya. Jadi mereka memanfaatkan apa namanya kalau di Awak itu namanya dakwah Kultural. Khatibin nas bi qadri uqulihim. Jadi menyampaikan khutbah ceramah atau pelajaran atau kabar baik ya dengan bahasa masyarakat setempat. Nah, jadi persoalannya bukan soal bully atau tidaknya, tapi ada satu mukasih dan terkandung lebih itu ingin untuk caranya menyebarkan ajaran Kristen itu kepada orang-orang Minangkabau. Jadi ini adalah semacam salah satu bentuk dari strategi pemurtadan yang mereka lakukan. Dia tidak bisa misalnya nyebut basuh lain. Nah, orang-orang kan kalau orang-orang tua tentu barangkali inilah tahu Pak. Iya. Lah tahunya orang-orang tua kok basuh awak tapi kaki tak kaki awak doang. Kalau tak Quran doang. Basuh awaknya. Tapi kalau tentu lah anak-anak kita kadang-kadang baca cerita-cerita ada cerita Nabi segala macam. Sama cerita Nabi awak. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa. Itu hampir kesusuan Anbiya itu hampir sama. Oleh karena itu kekhawatiran apa? Jo Injil bahasa Minang tadi di internet dan kini cuma cerita itu kan anak muda. Iya.
anak-anak remaja lah yang barangkali mungkin pemahaman Islamnya alun begitu kuat. Kuat, mantap. Nah, kan kau nyoba baca itu, wah, kau kaji baru kau. Nah, jadi iko ada satu rencana atau keinginan mereka itu atau kemauan mereka itu ingin memurtadkan orang Minangkabau melalui bahasanya. Iko yang persoalan. Nah, di negara kita kita kan negara kita kan ada aturan hukum. Kita setiap waktu pemerintah mengajak kita untuk mengadakan kerukunan umat beragama. Itu salah satu daripada yang bisa merusak kerukunan beragama. Ada FKUB sebenarnya. Ada FKUB itu, forum kerukunan beragama itu untuk itu. Artinya apa? Di Minangkabau itu Sumatera Barat kan hampir 99% lah. Waduh, misalnya nang kawin lah, itu baru orang Sumatera Barat itu orang Minang itu dan pindah dan murtad lah gitu. Tapi kalau yang murtad dalam hukum Minangkabau itu bisa dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat itu tidak dibawa satu oleh. Tangguh tidak ditingkek, bandu tidak ditapiak. Tidak dibawa sekali semua dia. Ada itu. Kalau misalnya nyolah pindah agama, nyolah dapat ya harus bersako. Nyolah aku orang Minang lagi gitu. Oleh karena itu mau Minangkabau itu masa prinsip. Di Minangkabau itu soal agama kok menjadi satu keterpaduan, keterikatan dengan alam Minangkabau itu. Karena kita punya falsafah, ada yang jadi syarat kita bawa. Berarti yang kalau dipati bahasa ini kadidali, dali kata tapi syarat mengatur dan pakai. Yang kita bawa itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya diperkenalkan lagi yang lain, itu artinya sama juga mengganggu. Istilah panas dulu tuh itu mengenai atau mancing ikan ditabek orang lain. Kalau jalan tabek orang mas satu mancing itu mencari cakak namanya. Cakakan. Itu Pak. Jadi itu sebenarnya persoalannya bukan soalnya adanya bisa berhak menggunakan itu, tapi maksudnya itu jalan. Ya enggak? Mulai di Minangkabau itu kan pimpin mawak aku kan dan pimpin itu kan orang-orang nari bijaksana tuh. Tahu di runcian kemencucuan, tahu di jendong Kamaimpo. Itu. Jadi kan adanya aplikasi dalam bahasa Minang di internet tuh itu orang-orang tahu kok mengkasih orang-orang lah jadi kok ingin memurtadkan. Nah, dan itu yang menjadi masalah yaitu Pak. Jadi oleh karena itu mungkin Iko yang ngomong oleh gubernur Sumatera Barat Pak Iwan Baitno, dia langsung mengambil satu sikap. Nyolah tahu runcing kami cucu cenong kami empok. Ini mama itu di sampingnya gubernur ini mama yo. Iko bahaya kok. Lalu dia kirim surat sama Kominfo kan. Tolonglah nomor angko di stop jangan sampai ditinggalkan apa. Karena kok gak bisa nanti merusak kerukunan umat beragama. Kalau kerukunan beragama berarti rusaknya persatuan bangsa gitu. Jadi itulah Pak. Jadi oleh karena itu Mang Ambo menyampaikan kepada masyarakat Minang lah orang awak lah. Jadi harus hati-hati juga. Jangan kita itulah biasa orang awak kau kan orang beradai enggak ke apa doh. Enggak kata apa orang lain. Enggak bisa Pak. Enggak bisa. So kini kok informasi kok terbuka. Jadi adima saja orang bisa mendapatkan pengetahuan dia tidak bisa. Kita harus baca supaya anak ke belakang gitu aja. Gitu aja mengaji, kita bawa ke surau, kita hidupkan balik dengan subuhan lama tu. Yuk kita kembangkan lah. Ada upaya-upaya maksimal dari pemimpin kita untuk mendidik anak kita ke agama supaya dia mengenal Al-Quran, mengenal Al-Sunnah dan mengamalkan dan surau-surau saja kita hidupkan balik diramikan dengan mudah-mudahan itu cerita Pak. Baca yuk Al-Quran itu cerah. Bukan jangan buku apa, jangan buku apa awak latar kadang atau persona mitos kok. Orang Minang kok enggak mungkin murtad segala macam. Belum tentu lah. Kalau kecilnya banyak orang murtad di Minang lah, dia hanya bahasa Minang aja. Itu cerita Pak. Jadi baik pemirsa Spirit of Dakwah rancak bana insyaallah jadi perhatian kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.